Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun secara daring ya. Dan saya berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan tatap muka. Baiklah, pada bimbingan TIK yang ketiga ini untuk kelas 7 saya akan menerangkan tentang perangkat lunak atau software. Nah, kita mulai. Perangkat lunak atau software itu adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Perangkat lunak ini disebut sebagai sistem dalam komputer dan tidak memiliki wujud fisik. Jadi perangkat lunak ini tidak bisa dipegang, tetapi kita bisa melihat dan bisa mengoperasikan perangkat ini. Jadi perangkat lunak ini bisa dioperasikan ketika kita sudah menginstal perangkat yang kita inginkan ke dalam program komputer. Kemudian perangkat lunak sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada aplikasi perkantoran, yang kedua ada aplikasi sistem operasi atau operasi sistem, yang ketiga ada aplikasi untuk desain grafis, kemudian yang keempat ada aplikasi untuk antivirus. Ya, baiklah, kita bahas satu-satu tentang klasifikasi program perangkat lunak ini. Yang pertama adalah aplikasi perkantoran atau Office. Perangkat lunak untuk perkantoran atau Office ini banyak digunakan untuk proses administrasi pada perkantoran atau perorangan. Dan perangkat lunak ini paling banyak digunakan oleh pengguna komputer, termasuk kalian. Saya itu paling banyak menggunakan perangkat lunak ini. Contoh dari perangkat lunak perkantoran atau Office ini, yang pertama adalah perangkat lunak untuk mengolah kata. Jadi perangkat ini berfungsi untuk mengetik atau kita untuk membuat sebuah artikel, membuat sebuah tugas ya, di perangkat lunak pengolah kata ini. Contohnya untuk perangkat lunak pengolah kata itu ada Microsoft Word, ini yang sering sekali kita gunakan. Kemudian ada Open Office Writer, kemudian selanjutnya ada Star Office Writer ya. Ini adalah contoh dari perangkat lunak pengolah kata. Kemudian selanjutnya ada perangkat lunak pengolah angka. Jadi perangkat ini berfungsi untuk kita melakukan perhitungan atau mengolah data berupa tabel, kemudian sebuah tabel akuntansi atau laporan keuangan menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Untuk contohnya sendiri untuk perangkat lunak pengolah angka yaitu ada Microsoft Excel, kemudian ada Open Office Chart, kemudian ada Start Office Chart ya. Ini adalah contoh perangkat lunak pengolah angka. Kemudian selanjutnya ada perangkat lunak untuk presentasi. Ini mungkin kamu sudah sering menggunakan perangkat lunak ini. Itu ada Microsoft PowerPoint, ada Open Office Impress, dan ada Start Office Impress. Saya yakin kalian sudah pernah menggunakan ketiga program perangkat lunak perkantoran ini, khususnya untuk Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint ya. Itu tadi adalah contoh dari program perangkat lunak aplikasi perkantoran atau Office. Selanjutnya ada perangkat lunak sistem operasi atau operasi sistem. Perangkat ini fungsinya untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi sistem operasi mempunyai pengaturan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Jadi
perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak yang utama yang harus kita install dulu sebelum kita menginstal perangkat lunak lainnya. Jadi perangkat lunak ini berfungsi untuk mengatur sistem yang ada di komputer kita ya. Jadi istilahnya perangkat ini sebagai wadah dari perangkat lunak yang akan kita masukkan ke wadah tersebut. Jadi wadahnya ini harus ada dulu, baru kita masukkan perangkat lunak yang lainnya. Contoh dari aplikasi sistem operasi ini untuk komputer, jadi saya bagi menjadi dua. Sistem operasi yang digunakan untuk PC atau komputer atau laptop, dan yang berikutnya untuk smartphone. Kita bahas yang untuk laptop atau komputer dulu. Yang pertama yang sering kita gunakan dan selalu kita gunakan yaitu perangkat lunak sistem operasi Windows. Perangkat ini sangat familiar di masyarakat dan penggunanya cukup banyak dan paling banyak. Perangkat ini atau Windows ini sudah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan mulai dari Windows 98, Windows NT sampai ke Windows 10 yang paling upgrade, yang paling terbaru ya. Windows ini pertama kali muncul atau diperkenalkan pada tanggal 10 November 1983 dan merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan dan sangat mudah untuk digunakan. Selanjutnya ada Linux. Linux ini sifatnya gratis ya. Kalau Windows itu kita harus membayar untuk mendapatkan programnya. Kalau Linux ini gratis, kita tinggal unduh saja di websitenya Linux. Jadi kita sudah bisa mendapatkan sebuah aplikasi sistem operasi. Nah, Linux ini sendiri diperkenalkan oleh Linus Torvalds. Kemudian Linux ini salah satu sistem operasi yang kode programnya bisa kita modifikasi dan kita ubah sendiri. Karena sifatnya open source, jadi Linux ini untuk mendapatkannya kita tidak perlu membayar. Kemudian selanjutnya ada Mac OS atau operasi sistem Macintosh. Ya, sistem operasi ini dibuat oleh perusahaan Apple. Sistem ini penggunanya cukup sedikit karena sistem operasi ini hanya bisa digunakan di perangkat lunak, hanya bisa digunakan di perangkat keras atau laptop buatan dari Apple atau MacBook ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan operasi sistem ini, Macintosh ini, kita harus membeli dulu perangkat lunak buatan Apple. Kalau laptop itu MacBook, dan itu harganya cukup mahal, jadi penggunanya hanya sedikit. Kemudian selanjutnya operasi sistem untuk smartphone ya. Untuk smartphone ini sudah sangat familiar lagi bagi kalian. Operasi sistemnya yaitu menggunakan operasi sistem Android. Operasi sistem ini dikembangkan oleh Android Incorporation yang bekerja sama dengan Google sebagai pembiayaannya. Tapi untuk sekarang operasi sistem ini sudah diakuisisi atau dibeli oleh Google dan dimiliki hak ciptanya atau hak patennya oleh Google. Operasi sistem ini dirancang khusus hanya untuk digunakan di smartphone. Nah, jadi di desktop atau di PC atau di komputer jarang sekali kita gunakan sistem operasi ini. Jadi sistem operasi ini hanya khusus digunakan atau dirancang di perangkat mobile atau smartphone atau komputer tablet yang bentuknya kecil. Itu tadi contoh dari aplikasi sistem operasi. Jadi untuk aplikasi sistem operasi sendiri untuk komputer ada yang namanya Windows, ada Linux, ada Mac OS atau Macintosh OS. Kemudian untuk smartphone ada Android. Itu tadi perangkat sistem operasi. Kemudian selanjutnya ada aplikasi
perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain atau desain grafis. Aplikasi ini atau perangkat lunak ini biasanya digunakan untuk keperluan editor gambar maupun foto, dan dibuat untuk keperluan promosi sebuah produk atau promosi sebuah instansi atau sekolah, dan juga dibuat untuk ilustrasi gambar. Jadi kalau kamu melihat komik atau buku yang ada gambarnya, itu kemungkinan dia menggunakan aplikasi ini untuk membuat desainnya. Untuk contoh dari aplikasi desain grafis ini, yang pertama ada Adobe Photoshop. Ini dibuat oleh perusahaan Adobe. Saya yakin sebagian kamu sudah pernah menggunakan aplikasi ini, Adobe Photoshop. Aplikasi ini digunakan untuk memperbaiki atau memodifikasi sebuah gambar atau fotos yang tadinya jelek menjadi bagus, ya. Jadi aplikasi ini kita bisa memperbaiki atau merubah efek atau memberikan efek sebuah foto menjadi lebih bagus, menjadi lebih keren dan sebagainya, ya. Jadi aplikasi ini khusus untuk memperbaiki atau memodifikasi gambar atau foto secara profesional. Selanjutnya ada aplikasi yang bernama CorelDRAW. Jadi aplikasi ini dirancang khusus atau dibuat khusus untuk keperluan desain grafis, yaitu untuk mengedit atau memperbaiki atau membuat grafik atau gambar vektor. Jadi aplikasi ini dibuat untuk para desainer grafis untuk membuat sebuah gambar dengan sebuah logo atau sebuah desain untuk sebuah promosi produk, ya, menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kemudian yang selanjutnya ada Adobe Illustrator. Ini fungsinya hampir sama dengan Adobe Photoshop dan CorelDRAW, yaitu untuk mengedit sebuah gambar dan foto menjadi lebih bagus. Dan ini dengan aplikasi ini, foto atau gambar yang kecil sekalipun ukurannya bisa dibuat bagus dengan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Kemudian ada yang namanya Adobe InDesign, ya. Aplikasi ini dulu namanya Adobe PixMaker, kemudian berubah namanya menjadi Adobe InDesign. Aplikasi ini khusus dibuat untuk membuat sebuah template buku, ya, template buku atau majalah atau brosur dan koran menjadi lebih bagus. Jadi kalau kamu membeli sebuah buku yang di dalamnya ada gambarnya, ada grafiknya, ada tulisannya yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi bagus, itu kemungkinan besar yang pendesainnya itu menggunakan aplikasi Adobe InDesign, ya. Dan software ini juga mendukung ekspor ke format SVF dan EPUB untuk membuat e-book, ya. Yaitu tadi penjelasan singkat dari aplikasi desain grafis. Ada yang namanya Adobe Photoshop, kemudian ada CorelDRAW, kemudian ada Adobe Illustrator, dan kemudian lagi ada yang namanya Adobe InDesign. Kemudian yang terakhir ada aplikasi antivirus. Jadi aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Dan program aplikasi ini dapat menentukan apakah file yang telah kita
simpan atau telah kita pindahkan ke komputer kita itu terinfeksi virus atau tidak. Jadi aplikasi ini biasanya berjalan ketika kita menggunakan perangkat komputer. Kemudian untuk antivirus yang sekarang ini juga dilengkapi dengan firewall. Firewall itu sebuah aplikasi untuk melindungi komputer kita dari serangan peretas atau serangan hacker dan dari spam untuk mencegah masuknya virus ke dalam komputer kita. Jadi ketika kita mengakses internet itu biasanya web yang kita akses itu membawa virus. Jadi web yang dari internet itu bisa dilindungi atau bisa tidak menggunakan aplikasi firewall ini. Kemudian aplikasi antivirus ini banyak sekali macamnya atau produknya. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ada Kaspersky, kemudian ada AVG, kemudian ada Smadev antivirus, kemudian ada Norton antivirus, kemudian ada lagi yang namanya Avira, kemudian ada Avast dan lain sebagainya. Saya yakin kalian di komputernya sudah terinstall salah satu dari antivirus tersebut ya. Oke, itulah tadi penjelasan singkat dari beberapa jenis aplikasi perangkat lunak yang sering kita gunakan dan contohnya. Kemudian setelah penjelasan ini langsung saja kita praktekkan salah satu aplikasi perangkat lunak, yaitu aplikasi perangkat lunak perkantoran. Karena kalian semua pada umumnya menggunakan smartphone untuk pembelajaran jarak jauh ini, jadi saya coba untuk membimbing kalian untuk menggunakan salah satu aplikasi perangkat lunak perkantoran yang ada di sistem operasi Android. Baiklah, sekarang kita langsung praktekkan saja. Baiklah, sekarang kita praktikkan menggunakan salah satu aplikasi perangkat lunak menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android. Di sini saya menggunakan aplikasi perangkat lunak sistem perkantoran, yaitu Office Suite. Seperti ini gambarnya, Office Suite. Jika di smartphone kalian sudah menginstal aplikasi perangkat lunak perkantoran selain Office Suite, silakan digunakan ya. Kalau seandainya kalian mengalami kesulitan, silakan aplikasi tersebut kalian uninstall atau kalian hapus, kemudian silakan kalian menginstal aplikasi ini, Open Suite. Aplikasi ini saya pilih karena kapasitas atau size-nya cukup ringan ya, sehingga insya Allah smartphone Anda bisa untuk menginstal aplikasi ini. Sehingga kita mulai cara menggunakan aplikasi Open Office Suite ini. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Open Office Suite. Ya. Jadi di sini ada tampilan awalnya. Kemudian kita sekarang akan mencoba menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word yang ada di Office Suite ini. Kita klik tanda plus. Oke. Di sini ada beberapa pilihan, ada untuk dokumen, untuk lembar kerja spreadsheet, kemudian ada presentasi, ada pindah dan template. Dokumen ini seperti halnya Microsoft Word kalau di Windows. Kemudian lembar kerja spreadsheet ini seperti halnya Excel kalau di Windows. Dan ini presentasi seperti halnya Microsoft PowerPoint yang ada di Windows. Sekarang kita gunakan dulu yang dokumen. Nah,
Ini adalah tampilan dari Office Suite untuk dokumen. Tampilannya memang berbeda sekali dengan Microsoft Word ya, tapi intinya sama. Ini untuk mengolah sebuah kata. Jadi tugas Anda sekarang adalah, saya beri contoh, Anda cukup tuliskan saja di sini nama Anda, nama lengkap. Anda bisa besarkan tulisannya. Sini. Nah, ini untuk membesarkan tulisan. Lagi, kita besarkan dulu tulisannya. Kamu tulis nama lengkap, contohnya ya. Kemudian alamat, mohon maaf. Kemudian kelas, kelas 7A. Kemudian asal sekolah, ini asal sekolah SD ya. Sekolah, pokoknya SDN ya, seperti ini. Kemudian ada nomor telepon, contohnya ini ya. Kemudian di sini silakan kamu tulis alasan Anda, memilih sekolah di SMP Kemala Bayangkari 1 ya. Ini kamu tulis seperti ini, contohnya nama lengkap, kemudian alamat, kemudian kelas, asal sekolah, nomor telepon, dan alasan Anda memilih sekolah di SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya ya. Silakan kalian rubah fontnya, kemudian silakan kalian rubah ukuran fontnya juga ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kamu simpan. Ini kamu ada tombol gambar seperti disket. Ini kamu simpan di sini. Kemudian kamu simpan dalam bentuk ini, Word dokumen, yang kamu pilih yang atas sendiri, Word dokumen. Kemudian kamu pilih yang tadi, jangan sekarang ya, jangan pilih sekarang. Kemudian kamu kasih judulnya ini, saya ulangi lagi ya, kamu pilih ini gambar disket, simpan. Kemudian kamu pilih yang ini, Word dokumen, format dokumennya ini. Kemudian kamu kasih judulnya tugas TIK 3, kemudian underscore nama Anda,
Anda underscore kelasnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kamu klik simpan. Kalau sudah seperti ini, silakan kamu lihat hasilnya. Apakah dokumen yang sudah kamu buat tadi tersimpan atau belum? Untuk melihatnya, kalau di HP punya saya di tombol file saya, klik saja. Kemudian ada penyimpanan perangkat atau dokumen, di sini ada dokumen. Nah, ini. Di sini ada tugas TIK atas nama Rian Alif kelas 7A. Kita lihat hasilnya. Kita klik saja. Nah, ini tugasnya setelah kita simpan di Office Suite ya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kamu menyimpan tugas ini, silakan sekarang kamu upload tugas ini ke dalam link yang sudah saya berikan. Ini saya beri contohnya saja ya. Nanti saya berikan link yang sudah saya share di grup ya, contohnya seperti ini. Ini linknya. Silakan kamu klik. Ya, ketika kita sudah buka link yang saya share di grup itu tadi, nanti akan muncul tampilan Google Form seperti ini, contohnya saja ya, seperti ini. Nanti ada tampilan lain lagi. Nanti tugas yang sudah Anda simpan tadi, silakan Anda kirim ini. Silakan diupload di kolom ini. Nah, tambahkan file di sini. Klik. Kemudian ini Anda pilih upload, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Dan kamu pilih dokumen. Ini pilih ini. Dan pilih ini kartu SD. Kamu cari di mana letak dokumen yang sudah disimpan tadi. Nah, ini di sini ya. Ini dokumen sudah kita simpan tadi di tugas TIK 3 Rian Alif 7A. Kemudian kamu klik. Kamu tunggu sampai dokumen yang sudah dipilih tadi terupload dengan sempurna. Setelah sudah terupload seperti ini, kemudian kamu klik tombol upload. Nah, seperti ini. Klik upload. Kamu tunggu sampai warna birunya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tugas Anda sudah di-upload atau sudah dikirim ke drive saya. Kemudian langkah selanjutnya, kamu tekan tombol kirim. Seperti ini, kirim. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tugas Anda sudah terkirim di Google Drive saya ya. Ya, itu adalah langkah-langkahnya untuk tugas bimbingan TIK yang ketiga ini. Jadi kalau masih bingung, silakan kamu ulangi lagi videonya, kamu praktekkan langsung. Dan seandainya kamu mengalami kesulitan untuk mengirim hasil file tugas Anda tersebut ke Google Form, sudah saya kirimkan linknya. Yang bagi merasa benar-benar kesulitan, silakan kamu kirim file kamu tadi ke WA pribadi saya
Ya, bagi yang benar-benar kesulitan, silakan kamu kirim file Anda tadi ke WA pribadi saya. Ya. Tapi sebelumnya, silakan kamu absen dulu di Google Form yang sudah saya kirim linknya tadi. Ya, kamu absen dulu, kemudian kamu kirim filenya ke WA saya. Ya. Terus bagi kamu yang sudah bisa atau sudah mengerti, silakan alangkah baiknya kamu kirim ke Google Form seperti yang sudah saya contohkan di video ini tadi. Ya, bagi yang sudah paham dan sudah mengerti, silakan kamu kirim file yang kamu buat tadi ke dalam Google Form yang sudah saya kirimkan linknya. Oke. Tugas ini dikumpulkan paling lambat pada tanggal paling lambat pada tanggal 18 Agustus ini, hari Selasa pada tanggal 18 Agustus ya. Ini sebagai nilai yang kedua. Jadi nilai yang pertama itu tugas yang kemarin, tugas bimbingan TIK yang kedua. Kemudian nilai yang kedua yang materi ini, perangkat lunak ini, tugas bimbingan yang ketiga sebagai nilai yang kedua. Nanti nilai ini saya akumulasikan sebagai nilai rapot ya. Jadi selama pembelajaran dari ini tetap kalian akan saya ambil nilainya melalui tugas-tugas yang saya berikan di grup WhatsApp, dan tugas ini saya akan rata-rata atau saya akumulasikan nanti untuk sebagai nilai rapor, sebagai nilai tugasnya dan nilai praktik ya. Baiklah, anak-anak kelas 7 SMP Kemabang 1, itu tadi penjelasan singkat tentang perangkat lunak komputer beserta cara untuk mengirimkan tugasnya pada pertemuan yang ketiga ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan, dan apabila ada yang kurang lengkap dari penjelasan saya, silakan kamu cari sendiri atau kamu browsing sendiri di internet, di Google. Banyak sekali penjelasan tentang perangkat lunak komputer. Dan untuk tugasnya, apabila kalian mengalami kesulitan, silakan japri ke saya, nanti saya bantu sebisa saya ya. Dan apabila kalian tetap masih mengalami kesulitan, silakan kalian kirim file tugas tadi ke WA pribadi saya ya. Tapi jangan lupa juga kalian tetap absen di Google Form yang linknya nanti saya bagikan di grup WhatsApp. Oke. Itu tadi penjelasan dari saya. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 18 Agustus hari Selasa minggu depan. Baiklah anak-anakku kelas 7, sekian video penjelasan saya hari ini tentang perangkat lunak. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mencari ilmu walaupun kita belum bertemu secara tatap muka ya, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi secara tatap muka. Baiklah anak-anakku, sekian dari saya, dan saya minta maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata dari saya yang tidak kalian mengerti atau kurang jelas. Saya mohon maaf, dan apabila ada suara-suara yang tidak dikehendaki masuk ke rekaman video ini, saya juga minta maaf. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.